Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 13 ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Saudara, mari kita lihat sebentar bagaimana kehidupan orang sakit kusta di zaman Perjanjian Lama. Mereka hidup sangat menyedihkan, terpisah dari semua orang. Firman Tuhan mengatur bahwa mereka harus memakai pakaian sobek-sobek. Rambut mereka dibiarkan terurai. Jika bertemu orang, mereka harus menutup muka dan berteriak, "Najis, najis." Lalu mereka wajib tinggal di luar perkemahan, jauh dari komunitas. Nah, saudara, bisa bayangkan bahwa penderitaan ini bukan hanya sakit fisik saja, tetapi juga sakit hati. Teriakan najis, najis, itu adalah jeritan jiwa yang merasa ditolak, tidak berharga, dan terpisah dari keluarga, teman, dan bahkan dari Tuhan yang kudus. Mereka benar-benar sendiri. Nah, baik saudara, kisah orang kusta ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang dosa kita. Alkitab berkata, dosa membuat kita cemar dan najis di hadapan Tuhan. Dosa yang ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sama seperti kusta yang memisahkan orang dari perkemahan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Saudara, dosa membuat kita tidak layak dan tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang Maha Suci. Karena dosa, kita seharusnya terasing dari kasih dan hadirat-Nya. Dan kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Saudara, bersyukurlah ada kabar baik, yaitu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang. Yesus tidak menjauhi orang kusta. Dia justru mendekat, melihat, dan bahkan menyentuh mereka yang dianggap paling najis. Dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa, Dia membersihkan dan menyembuhkan mereka. Lebih dari itu saudara, di atas kayu salib, Yesus menanggung semua penderitaan dan keterpisahan pahit yang seharusnya kita tanggung karena dosa kita. Dia menanggung kecemaran itu supaya kita bisa berdamai kembali dengan Bapa di surga. Nah saudara, apa artinya ini bagi kita hari ini? Yaitu bahwa hanya belas kasihan Yesus Kristus yang membuat kita layak dan diterima oleh Allah Bapa. Melalui salibnya kita telah diterima oleh Tuhan. Kita tidak lagi najis, tetapi dikuduskan. Kita berdamai dengan Allah. Kita dipanggil untuk menerima sesama karena kita sudah dikasihi dan diampuni. Kita tidak boleh merasa diri lebih baik, lebih suci, atau lebih benar daripada orang lain. Justru saudara, karena kita telah dibersihkan oleh Tuhan, mari kita menjangkau orang-orang yang merasa terasing dan berdosa, membawa mereka untuk mengalami kasih dan pembebasan dalam Kristus. Mari saudara, kita pegang teguh kebenaran ini. Yesus sudah mati dan bangkit. Dia menanggung semua kecemaran kita, supaya jiwa kita bebas, suci, dan didamaikan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.